Munaslup Golkar akan membuka kesempatan Perjuangan bagi atau calon PDIP lainnya. dikabarkan akan memilih kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Munas luar biasa di Bali diprediksi akan tertunda. Hai semua, dalam video ini kita bakal bahas tentang pelaksanaan pemilihan ketua partai politik di Indonesia. Topik ini penting banget, karena partai politik adalah pemain utama dalam demokrasi. Bukan cuma saat pemilu, tapi juga dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara. Nah, salah satu posisi paling vital dalam partai politik adalah ketua partai. Tapi, gimana sih cara ketua partai itu dipilih? Yuk, kita mulai dari peran partai politik dulu. Partai politik adalah jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Mereka mencalonkan wakil rakyat, membentuk kebijakan, dan bahkan memilih calon presiden. Tapi, sebelum ikut pemilu, partai politik harus memenuhi sejumlah syarat. Dan itu bukan hal yang mudah. Untuk bisa ikut pemilu, partai politik harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Syaratnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Ada 2 tahap verifikasi, administrasi dan faktual. Verifikasi administrasi berarti memeriksa dokumen kepengurusan AD/ART dan kantor partai. Sementara verifikasi faktual berarti KPU cek langsung ke lapangan, ke rumah anggota partai secara acak. Selain itu, partai harus punya kepengurusan di semua provinsi, minimal 75% kabupaten per kota, dan 50% kecamatan. Jumlah anggota minimal 1.000 orang, atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Dan yang penting, harus ada minimal 30% perempuan di pengurusan pusat, baru deh bisa ikut pemilu. Demokrasi internal partai. Nah, setelah partai resmi jadi peserta pemilu, tantangan selanjutnya adalah demokrasi internal. Artinya, partai harus menjalankan prinsip demokrasi dalam tubuhnya sendiri, salah satunya adalah memilih ketua partai. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebut, struktur dan pengurusan partai diatur secara mandiri melalui AD atau ART masing-masing. Jadi tiap partai bisa punya cara sendiri dalam memilih ketua, asalkan sesuai dengan aturan internal mereka. Tapi demokrasi internal ini sangat penting supaya partai tidak cuma dikuasai elit dan ada regenerasi kepemimpinan yang sehat. Sekarang mari kita bahas mekanisme pemilihan ketua partai. Biasanya pemilihan ketua partai dilakukan melalui forum tertinggi partai seperti musyawarah nasional, kongres, ataupun muktamar. Contohnya di partai PDIP terdapat 2 metode utama yang dilakukan dalam memilih ketua partai. Pertama, pemungutan suara dari para anggota yang punya hak suara. Kedua, aklamasi, yaitu penunjukan secara mufakat tanpa dilakukan voting. Hal tersebut sah menurut AD/ART partai masing-masing, tapi tentu kita tetap perlu melihat apakah proses tersebut benar-benar partisipatif atau cuma formalitas belaka. Pola rekrutmen ketua. Selain metode pemilihannya, pola rekrutmennya juga menarik. Ada 2 pola, terbuka dan tertutup. Pola terbuka biasanya digunakan saat forum 5 tahunan seperti Munas. Seleksi calon ketua dimulai dari bawah, dari struktur paling rendah sampai ke pusat. Sedangkan pola tertutup biasanya dipakai saat ada kekosongan jabatan di luar forum resmi. Dalam kasus ini, elit partai bisa menunjuk langsung ketua baru untuk menjaga stabilitas. Kedengarannya praktis, tapi juga jadi pintu masuk untuk dominasi elit. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utamanya. Demokrasi internal seringkali hanya jadi formalitas. Banyak ketua partai menjabat bertahun-tahun tanpa pernah diganti. Pemilihan ketua seringkali tidak melibatkan banyak kader. Bisa jadi cuma disetujui oleh segelintir orang, tanpa transparansi dan diskusi terbuka. Akibatnya, regenerasi mandek, konflik tidak diselesaikan secara adil, dan partai dikuasai oleh tokoh-tokoh lama.
Ini berbahaya karena partai bisa jadi tidak mempresentasikan aspirasi masyarakat. Jadi, pemilihan ketua partai bukan sekadar urusan internal. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang besar. Ketua partai menentukan siapa yang dicalonkan jadi anggota DPR, kepala daerah, bahkan presiden. Maka dari itu, proses pemilihannya harus adil, transparan, dan terbuka bagi anggota partai. Rakyat juga punya peran dengan menuntut partai untuk lebih demokratis dan akuntabel, karena dari partai lahir pemimpin bangsa. PDIP dan kepemimpinan Megawati. Mari kita lihat contoh nyata dari PDIP, salah satu partai terbesar di Indonesia. Sejak 1999, PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri dan hingga kini belum pernah berganti ketua umum. Dalam kongres partai, pemilihan ketua seringkali dilakukan lewat aklamasi. Artinya, forum resmi seperti kongres lebih sering jadi ajang penangguhan keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Ini sah secara AD atau ART PDIP, tapi menimbulkan pertanyaan tentang ruang partisipasi kader muda. Apakah ini bentuk loyalitas atau karena budaya protanes yang kuat? Yang jelas, regenerasi di PDIP sangat bergantung pada restu tokoh sentral. Studi kasus Gerindra dan Prabowo Subianto. Sekarang kita lihat Partai Gerindra sejak berdiri tahun 2008, ketua umumnya tidak pernah berganti, Prabowo Subianto. Pemilihan ketua umum Gerindra juga biasanya dilakukan secara aklamasi dalam kongres luar biasa, bahkan dalam AD atau RT-nya, struktur partai memberikan wewenang besar kepada ketua umum, meski partai ini sukses dalam pemilu. Tapi publik mempertanyakan apakah ada regenerasi atau kaderisasi sejati di dalamnya. Nominasi tokoh tunggal bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi penghambat demokrasi internal. Golkar dan tradisi pemilihan. Partai Golkar punya sejarah panjang dan berbeda, tidak seperti PDIP atau Gerindra. Golkar lebih sering berganti ketua umum. Contohnya, Airlangga Hartarto terpilih lewat forum musyawarah nasional yang diikuti oleh berbagai faksi di dalam partai. Persaingan di Golkar biasanya lebih terbuka, meskipun tetap ada pengaruh elit dan manuver politik di balik layar. Golkar memperlihatkan bahwa dinamika internal partai bisa lebih kompetitif, tapi belum tentu bebas dari kepentingan elit. Melihat berbagai contoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa hampir semua partai besar di Indonesia masih menghadapi tantangan serius soal demokrasi internal. Tapi, harapan tetap ada. Munculnya generasi muda, desakan publik untuk transparansi, dan tekanan dari media bisa jadi pemicu perubahan. Kita perlu mendorong partai untuk membuka ruang bagi kader muda, membatasi masa jabatan ketua, serta memperbaiki proses pemilihan. Karena hanya dengan partai yang sehat, demokrasi kita bisa benar-benar berkembang. Terbuka. Belum bisa tutup sidang. Saya minta duduk semua. Perbedaan pendapat terjadi saat sejumlah DPD menyampaikan pendapat mereka. Hal ini terkait dengan pembahasan mekanisme pemilihan ketua umum Partai Golkar, apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup. Rencananya keputusan mekanisme pemilihan ketua umum akan ditentukan hari Minggu besok. Tapi tidak boleh kita meniru. Hari kedua Muktamar PPP di Surabaya, Jawa Timur berlangsung tertutup. Sidang muktamar yang dihadiri oleh 25 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW ini mengagendakan sejumlah hal, diantaranya pandangan DPW terhadap laporan DPP serta tata cara pemilihan ketua umum yang baru. Sejumlah DPW sepakat pemilihan ketua umum baru akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau aklamasi. Pilihan ketua umum baru Partai Golkar sudah di depan mata. Ironinya, mayoritas kandidat calon ketum justru belum sepakat terkait mekanisme pemilihan. 7 dari 8 orang calon ketua umum menolak mekanisme pemilihan secara terbuka. Mereka menghendaki pemilihan dilakukan secara tertutup, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kami hanya ingin mengawal proses ini berjalan secara demokratis, di mana pemilihan sesuai ADART dilakukan secara tertutup. Golkar ini bisa bersatu.
Tapi dengan syarat memang semua aturan yang kita sepakati yang sudah diatur di dalam ADART setelah melalui forum musyawarah itu harus kita laksanakan. Kami bersepakat untuk melalui mekanisme pemilihan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sementara itu, satu orang calon ketua umum Golkar, Setia Novanto, yang tidak hadir dalam konferensi pers bersama 7 orang calon lainnya, mengaku tidak pernah mempermasalahkan mekanisme sistem voting. Ketidakhadiran Setnov seolah menegaskan mulusnya pencalonan Setnov seperti yang diprediksi sejak awal. Hal itu sekaligus menepis asumsi banyak pihak yang menilai dirinya melakukan penggiringan suara agar pemilihan ketua umum Golkar kali ini dilakukan secara terbuka. Kalau toh itu isunya yang bersifat negatif, ya kita mudah-mudahan diampuni oleh Tuhan yang mereka memberikan suatu black campaign terhadap saya. Pemilihan sistematika pemilihan ketua umum pada sore hari ini tidak berlangsung semulus yang kita harapkan. Karena di tengah terjadinya musyawarah, Dewan Pimpinan Cabang Sulawesi Tenggara menyatakan walkout keluar dari ruangan karena menolak sistem pemilihan ketua umum secara musyawarah atau secara aklamasi. Berdasarkan pemantauan kami pada sore hari ini, mayoritas menginginkan ketua umum P3 di Muktamar Islah kali ini dipilih secara aklamasi. Namun ini ditolak oleh sejumlah Dewan Pimpinan Cabang P3, terutama Dewan Pimpinan Cabang Sulawesi Tenggara yang menginginkan muktamar dilakukan secara voting. Dan berikut ini kami juga tengah melihat situasi bahwa dengan adanya walkout dari Dewan Pimpinan Cabang P3 Sulawesi Tenggara dan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang lainnya, akhirnya Muktamar Islah P3 kali ini diskors dalam waktu yang tidak ditentukan. Sebagian besar kader telah meninggalkan ruangan aula utama asrama haji dan sejumlah oknum melakukan protes dalam bentuk demo di depan asrama haji ini menuntut untuk muktamar segera dihentikan dan pemilihan ketua umum P3 Muktamar Islah kali ini dilakukan secara voting. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, adanya konflik di dalam internal P3 kali ini dikarenakan kubu Jan Faris menginginkan muktamar atau pemilihan ketua umum di Muktamar Islah ini dilaksanakan secara voting karena diprediksi dengan dilakukan secara voting maka kubu Jan Faris dapat memenangkan pemilihan ketua umum di Muktamar Islah kali. Memasuki agenda puncak Munaslup Golkar, ketegangan antar kubu Partai Golkar kian memanas. Setelah pemilihan calon ketua umum, hari ini Munaslup Partai Golkar akan ditutup oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.